Untuk yang jenis Earls atau jenis premium memang awalnya itu memang dari orang-orang sekitar atau teman-teman. Tapi sekarang sudah rata-rata pemesannya ada dari Banyuwangi, dari Jakarta lah. Kebanyakan dari Jakarta, Bogor itu, Bandung gitu banyak. Kenapa kita tidak bikin banyak Mas yang Earls? Karena satu memang kita menjaga supply demand. Karena kita di Mas Melon itu menjual cerita lah. Kita tidak hanya menjual buah, tapi kita menjual cerita, cara merawatnya. Tidak mungkin tiba-tiba saya nanam terus, Mas beli melon 150.000 mau kan? Tidak, pasti tidak mau kan? Melon apa nih kan? Sama kita jualnya itu dengan cerita. Biar orang tertarik mau. Kenapa sih saya harus beli melon ini? Earls sana itu kayak dari kerajaan gitu loh. Kayak simbol hadiah lah. Untuk acara-acara tertentu antar raja lah. Seperti itu. Jadi memang benar-benar simbol kemewahannya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Widianto. Saya seorang penggiat pertanian melon hidroponik sistem vertigasi yang berlokasi di Jalan Kuaron 2, nomor 24. Kalau di Gmaps itu ada di Bulan Farm, Kecamatan Genuk, Kelurahan Bengetayu, Kulon. Kebun ini ada sejak sekitar 1 tahun yang lalu, terutama yang besar ini. Kita juga ada kebun yang kecil. Sebenarnya latar belakangnya itu untuk menambah itu ya, pengalaman baru dan juga bisnis sampingan. Tentunya di sini kita ada 165 populasi yang di kebun ini, yang di kecil ada 35 dengan varietas berbeda. Awalnya kita juga mulainya dari 6, lalu naik lagi ke 35 itu baru sekarang buat yang 165 ini. Untuk luas lahannya yang greenhouse ini 6 kali 18, untuk efektifan jarak tanamnya 50 cm. Untuk varietas yang ini kita menanam sweetnet 9. Sedangkan yang di atas itu 4 kali 5 dengan total populasi 37. Menanamnya kita di situ khusus untuk melon Jepang, jenis Crown Mas Melon atau Earls. Untuk latar belakang saya sendiri, saya seorang sarjana hukum, salah satu universitas di kota Semarang. Sebelumnya saya berbisnis di bidang peternakan ayam boiler atau peternakan ayam putih ya. Sekarang masih jalan dan mencoba peruntungan baru di dunia budidaya melon. Usia saya 30 tahun. Memang background saya di hukum, kayak tertariknya karena memang itu ya suka ya, mungkin passion ya, karena suka proses mulai dari kecil sampai besar kita bisa panen itu. Saya suka prosesnya sih, seperti itu. Jadi hobi yang menghasilkan lah, seperti itu. Yang bikin tertarik saya di usaha budidaya melon ini dibanding dengan usaha yang sebelumnya, di melon ini untuk faktor cuaca dan lain-lain tergolong dia lebih tahan daripada di ayam. Ayam sangat susah ya. Lalu untuk harga jualnya di tingkat end user sendiri juga masih cukup tinggi, dengan harga pokok kita modal tanamnya juga cenderung lebih rendah. Seperti itu. Jadi untuk ke end user sendiri memang opportunity-nya, peluangnya masih cukup besar. Seperti itu Mas. Di kebun kita ini metodenya adalah vertigasi tetes, yaitu dengan media tanam kokopit atau serabut kelapa. Media tanam vertigasi tetes itu kita memberikan nutrisinya setiap hari, karena media tanamnya kokopit berbeda dengan NFT yang water culture, air bersirkulasi. Kalau ini kita berikan paling sehari, kalau saya pribadi di angka 20 kali penyiraman dengan interval pendek-pendek. Seperti itu. Dengan pupuknya pupuk siap saji lah istilahnya, dengan nama Abemik khusus melon. Untuk greenhouse saya sendiri ini kita menggunakan rangka galvanis kotak ya, dengan atap lengkung, greenhouse tropis. Untuk greenhouse saya ini saya membangun dengan biaya kurang lebih 750.000 per meter, karena memang saya request untuk komponen yang terbaik ya untuk greenhouse ini. Tentunya kalau teman-teman mungkin mau yang scale up atau yang greenhouse-nya populasi besar, mungkin bisa lebih murah dibanding ini, karena ini tujuannya untuk pribadi saya, seperti itu. Jadi semaksimal mungkin lah, seperti itu. Dengan ini rangka galvanis, seperti itu Mas.
Untuk proses penanaman sendiri tergantung varietas ya. Kalau untuk Sweetnet 9 ini tergantung pendek karena setelah polinasi saya biasanya menentukannya dengan HSP atau hari setelah polinasi. Biasanya untuk varietas Sweetnet 9 ini kita memanen di angka 38 sampai 40 HSP. Sedangkan untuk varietas Crown atau Crown Mas atau Earls atau jenis Mas Melon biasanya di angka minim 45 sampai 50 HSP. Jadi untuk setiap varietas ini berbeda-beda seperti itu. Kalau untuk alat-alat sendiri di sistem vertigasi tetes, yang satu ada timer penyiraman ya. Kita menggunakan smart plug atau smart online yang bisa kita melakukan penyiraman pengontrolan dari HP. Yang kedua kita ada drum fan yang tujuannya untuk membuang kelembapan berlebih ketika panas. Kita memiliki 2 drum fan seperti itu. Jadi alatnya hanya itu aja sih, sama mungkin ada kayak drip, selang, sama ada apa PCJ yang untuk buat ngatur airnya. Kalau untuk pemupukan kita itu setiap hari. Kalau untuk volume penyiraman berbeda tergantung umur. Misal seperti umur Freesia vegetatif kita melakukan penyiraman sehari 5 sampai 12 kali. Lalu untuk generatif dilebihkan karena memang usia tanamannya sudah besar ya, dan di ppm-nya pun atau kepekatan puputnya kita juga naikkan bertahap sesuai dengan usia tanaman. pH juga kita melakukan pengecekan rutin ya, setiap penambahan air baku atau setiap penambahan air nutrisi kita selalu cek pH. Jika nanti dirasa pH-nya naik akan kita turunkan dengan melakukan penambahan pH down di dalam tandon nutrisi. Kalau nomor 1 faktor yang bikin maksimal buah melon itu pasti cahaya, yang kedua nutrisi, terus perawatannya. Tapi faktor utamanya cahaya, jadi cahaya sebisa mungkin masuk mulai pukul 6 sampai 5 sore atau 10 jam lah, supaya tumbuh kembang melon bisa maksimal dan juga didukung oleh nutrisi yang presisi atau nutrisi yang seimbang lah, seperti itu. Jadi kayak AB mix-nya harus sesuai dengan kebutuhan melonnya. Kalau untuk meningkatkan kemanisan sih Mas, kalau asalkan tanamannya sehat, itu insya Allah buah juga akan mengikuti. Maksudnya tanamannya tetap hijau, walaupun sudah dipanen tapi tetap hijau seperti ini, otomatis break akan ikut naik. Walaupun di sini memang kita bantu dengan pemberian pupuk kalium, baik secara foliar, spray, atau maupun secara tetes. Di saat masa menjelang finisher, seperti ini Mas, menjelang akhir, ini sudah kita masukkan penambahan pupuk kalium. Kita tadi pagi melakukan foliar atau spray kalium, besok lusa kita melakukan penetesan atau drip kocor kalium lagi. Jadi kita selang-seling kalium, kocor, dan untuk membantulah meningkatkan break. Walaupun dulu saya juga pernah kita kocor juga breaknya juga sudah oke sih. Kalau untuk hama itu memang masih ada, walaupun kita memakai greenhouse masih ada. Apalagi untuk segmen jenis varietas melon premium yang belum tafi atau tahun virus. Tentu tetap kita lakukan penanganan atau pencegahan hama. Kalau jamur itu kembali lagi ke tergantung varietasnya. Misal seperti Sweetnet 9 ini cenderung dia lebih tahan jamur. Paling kalaupun ada seperti embun tepung tipis-tipis lah bisa diminimalisir. Kalau seperti Earls itu dia kelemahannya di busuk batang, tapi dia cenderung kuat untuk hama-hama seperti thrips dan lain-lain. Dia cenderung tidak keriting. Kalau Sweetnet 9 ini masih memungkinkan untuk terkena keriting, walaupun periode ini kita alhamdulillah tidak ada yang kena. Udah 3 atau 4 periode ini kita belum, itu sih alhamdulillah langkahnya sudah baik sih, sehingga tidak ada yang terkena keriting maupun busuk-busukan. Busuk batang itu kalau kayak jamur embun tepung itu kita kasih fungisida, biasanya dia sekali 2 kali udah langsung oke lah. Tapi kalau busuk batang itu tiba-tiba dia bisa mati gitu, karena kan kita nggak tahu di sela-sela ketiak daun kalau ada busuk gitu tiba-tiba mati gitu, kita tanpa kita ketahui. Kita sifatnya pencegahan ya. Kalau untuk kayak kutu kebul, hama trip, kita melakukan penyemprotan insektisida ya paling seminggu 3 sampai 2 kali. Kalau seperti ini kita sudah tidak melakukan penyemprotan insektisida karena sudah menuju ke panen. Kalau untuk modal tanamannya, pertanaman saya sendiri di angka normal ya, yaitu antara 14 sampai 15 ribuan. Karena memang populasi kita juga sedikit gitu kan, kita juga belum memiliki tenaga kerja, jadi memang kita pegang sendiri. Jadi memang untuk HPP per pohonnya bisa kita tekan.
Untuk keuntungannya itu juga lumayan sih Mas. Seumpama nih kayak satu pohon 15.000, nanti satu pohon biasanya di kita rata-rata menghasilkan 1,3 atau 1,4 dengan harga jual 38.000. Saya kira di situ ada margin yang cukup ya untuk melon lah, untuk bisnis melon cukup ya. Itu dengan catatan di end user. Kalau mungkin di tingkat partai besar, mungkin harga jualnya beda. Makanya penentuan populasi itu harus ditentukan di awal, mau ke segmen end user atau mau ke segmen partai besar. Karena jika di segmen end user juga kalau belum ada branding atau belum ada namanya, itu juga akan mengalami kesulitan untuk penjualan. Kalau partai besar kita mudah untuk menjualnya, kan, tetapi harga jualnya juga selisih jauh dengan harga end user. Jadi kita harus sebelum memulai bisnis ini harus menentukan nih, mau ke segmen end user atau mau ke partai besar. Kalau untuk omset sendiri kotor biasanya kalau yang ini tergantung bobot ya, kembali lagi tergantung bobotnya, itu biasanya kita di angka 8 sampai 9 jutaan per satu kali panen. Karena populasi kita kecil, hanya 165 tanaman. Kalau yang atas itu lumayan ya, karena harga jualnya kan per buah 150.000. Biasanya kita hanya pasarkan di 25 buah saja, sisanya buat kita konsumsi sendiri. Jadi 25 buah dikali 150.000 seperti itu. Karena untuk yang atas, untuk yang jenis Muskmelon, HPP-nya pun tidak terpaut jauh dengan ini, hanya selisih 1000-an aja kalau saya tidak salah. Kenapa kita tidak bikin banyak Mas yang earth? Karena satu memang kita menjaga supply demand. Karena kita di earth, di Muskmelon itu menjual cerita lah. Kita tidak hanya menjual buah, tapi kita menjual cerita, cara merawatnya, rasanya, dan netnya. Makanya kita benar-benar memilih yang berjaring, yang bagus, yang pohonnya sehat, karena memang di situ ada ceritanya. Kalau untuk jenis earth memang konsumennya itu segmented ya, nggak semuanya itu hanya orang-orang tertentu lah yang mungkin pencinta buah ya. Karena memang rata-rata bukan dari orang Semarang sih, rata-rata dari luar kota. Jadi memang nilai perawatannya dari awal semai sampai panen nih biasanya kita share melalui Instagram, TikTok, atau melalui WhatsApp bisnis kita. Jadi lebih ke bagaimana cara merawatnya dari nol sampai panen, sehingga menghasilkan buah yang sempurna lah, seperti itu. Periode ini udah ada bookingan ke Kalimantan paling jauh, sama kemarin ke Banyuwangi ada, lalu ke Bandung, Jakarta lah, mayoritas Bandung, Jakarta. Mereka rata-rata tahunnya dari Instagram, karena kalau yang jenis segmented itu kayak jenis earth memang tidak kita pungkiri, memang buying power terbesarnya memang berada di media sosial, platform media sosial. Paling utama Instagram sih, TikTok paling hanya beberapa ya, cuma paling tinggi tetap di Instagram kalau untuk pembeliannya itu, jenis-jenis khusus. Ya mungkin karena memang sesuai ya Mas ya, kadang sesuai dengan rasanya, karena memang karakternya juga berbeda dari melon-melon biasa. Kita tahu sendiri melon earth itu kan kalau sejenis earth kalau di Jepang itu harganya mencapai 1 sampai 2 jutaan per buah. Lalu di sini kita bisa berbudidaya dengan harga yang sangat-sangat jauh di bawah itu, mungkin ada nilai plus tersendiri bagi mereka ya Mas. Di samping rasanya yang memang enak sih menurut saya pribadi, sweetnet sama earth, kalau saya pribadi saya suka earth. Biasanya kita tawarkan kalau untuk paket, pembeli mau menggunakan ekspedisi apa, kita biasanya hanya menuruti pembeli saja. Biasanya kita bungkus pakai kardus, pakai bubble wrap. Kalau memang diperlukan kayu ya kita kasih kayu. Tapi sekiranya bubble wrap kemarin juga sudah oke sih untuk pengiriman jarak jauh. Kita pakai itu sudah aman. Kita kan cuma 38, 25 ya. Satu memang tenaga saya kan juga tidak mungkin ngelola banyak juga. Kenapa kok tidak besar? Karena memang nanti nilai luxurinya menurun. Menurut saya pribadi ya, nilai kemewahannya menurun. Jadi memang kita sengaja buat stok terbatas, dengan perawatan terbatas. Tentu saya sendiri merawatnya bisa semaksimal mungkin, jadi tidak mengecewakan konsumen. Makanya kita tidak bikin banyak. Kenapa kita tidak tanam sini? Tentu itu juga tidak mungkin akan laku juga semuanya 150 kalau ditanam 165, realitanya seperti itu. Makanya kita
kasih namanya limited atau terbatas lah, stok terbatas, sehingga para konsumen menganggap itu, atau teman-teman pembeli, kalau kemewahan itu memang tidak banyak, tapi terbatas dengan perawatan yang maksimal. Kalau tidak tahu historinya tuh tidak mungkin ya tiba-tiba nanam melon. Harus semua tuh bisa nanam ya Mas, cuma tingkat apa maksudnya kayak jualnya itu belum tentu orang semua bisa gitu loh Mas, seperti itu. Kan tidak mungkin tiba-tiba saya nanam terus Mas beli melon 150.000 mau kan? Tidak, pasti tidak mau kan. Melon apa nih, kan sama aja deh. Kita jualnya itu dengan cerita. Seperti itulah garis besarnya, seperti itu. Biar orang tertarik mau, kenapa sih saya harus beli melon ini, kenapa itu. Kalau tiba-tiba nanam walaupun hasil bagus terus dijual juga kan, lah ini apa, melon apa kok mahal banget kan. Kalau ada teknik marketing kita sering lihat ya di postingan, kita sering posting timbul rasa penasaran, akhirnya nyoba. Kalau memang kualitas enak kan mesti mereka akan repeat order. Kalau Jepang memang beda ya Mas, itu makanya ya kita tidak bisa jual buah sama kayak di sana, karena mereka sana kan udah kultural. Buah itu seperti lambang kemewahan lah, juga tidak bisa kita samakan untuk harga jual, tidak bisa, karena memang kualitas sana juga bagus. Crown sendiri juga lambang kemewahan di sana, jadi tidak bisa kita samakan, kita sama harganya gitu, tidak sama. Tentu dengan pendapatan negara kita dan sana juga berbeda. Kalau sana itu Mas, kalau saya tidak salah pernah dengar ceritanya itu kayak dari kerajaan gitu loh, kayak simbol hadiah lah untuk acara-acara tertentu antar raja lah, seperti itu. Jadi memang benar-benar simbol kemewahannya sih. Kalau benihnya memang setahu saya dari Jepang, untuk harganya pun berbeda ya Mas, dibanding dengan melon premium biasa, sangat berbeda. Selisihnya hampir 2-3 kali lipatnya dari benih melon premium biasa. Kalau dagingnya Earls itu karakteristiknya juicy ya Mas. Beberapa teman-teman ada yang cara makannya itu disendok gitu, kayak makan kelapa. Tapi kalau saya juga tetap saya potong sih, seperti itu. Kalau karakternya yang sweet nut ini crunchy, semi juicy, tapi lebih dominan crunchy-nya. Itu kemanisannya 16% manis sekali. Kemarin periode kemarinnya itu ada yang beli, memang katanya sudah sangat manis ya, karena tekstur berair tentu akan menambah tingkat kemanisan di dalam buahnya kan Mas, dibanding tekstur juicy-nya. Maaf, tekstur crunchy. Tentu lebih manis yang juicy. Ya karena satu, jarang yang melakukan budidaya tersebut, karena saya pernah tanya ke teman-teman kenapa tidak coba budidaya melon jenis Mas atau Earls, karena memang masa panennya lama. Karena kalau para teman-teman petani yang populasi besar mungkin menginginkan rotasi yang cepat, perputaran modal cepat. Jadi kita putuskan untuk mencoba penanaman itu ya, karena selain masih jarang, juga ada rasa penasaran sih, maksudnya tingkat kesulitan untuk Earls-nya itu gimana. Itu yang pengen saya nanam, itu akhirnya saya putuskan untuk nanam itu. Kalau untuk cara pemasarannya biasanya beberapa kita tawarkan ke teman-teman dekat, seperti di sekolahan anak atau di teman-teman atau orang sekitar. Lalu ada juga kita beberapa iklankan di Instagram maupun di TikTok ya. Di situ juga lumayan sih untuk penjualan, sangat-sangat membantu ya dengan adanya iklan di TikTok maupun Instagram. Kalau untuk penjualan ke konsumen tetap sama dengan harga 38.000 per kilo, dan juga yang tipe Mas Melon di harga 150.000 per buah. Untuk sekarang melon untuk di segmen end user itu masih cukup tinggi, peminatnya sampai cukup tinggi. Masih ada peluang untuk teman-teman kalau untuk berbudidaya melon, masih sangat oke lah untuk melon premium ini ya. Dengan jumlah-jumlah yang 200 atau 500 dalam satu greenhouse itu, saya kira kalau ke end user itu masih bisa lah untuk kalau habis sekali. Kalau untuk tempat wisata bisa ya Mas, mungkin dengan apa, ini biasanya ada beberapa yang selfie, yang ingin merasakan sensasi petik sendiri. Kan biasanya kalau beli di supermarket itu mereka udah langsung ditimbang. Kalau di sini kan mereka bisa menyaksikan langsung dari pohonnya, jadi mereka bisa memilih nih mana yang besar, yang kecil, seperti itu, yang paling bagus menurut mereka. Jadi bisa sih untuk peluang wisatawan, wisata petik atau agro bisa. Kalau di sini bebas sih, nggak ada tiket masuk, nggak ada. Nanti kalau beli tinggal hubungi kita dulu, nanti mereka janjian ke sini. Tapi rata-rata sekarang
pada sudah kirim sih. Yang metik ke sini paling jarang, paling hanya repeat order. Kalau yang ke sini paling hanya pelanggan-pelanggan baru yang mungkin pengen nyoba pertama. Nanti setelahnya biasanya mereka rata-rata pesen gitu, minta diantar atau minta dikirim gitu. Buat teman-teman ya, pesan-pesannya buat teman-teman yang baru pengen merintis melon, coba dulu skala kecil, 50 tanaman atau 100 tanaman, tidak harus langsung banyak. Karena kan biar kita tahu dulu karakternya. Soalnya ketika kita sudah skala di atas 300 atau 500 itu kan udah masuk semi industri, tentu kita harus meminimalisir hal-hal miss lah. Karena kita hitung-hitungannya sudah ada penyusutan greenhouse, terus gaji karyawan, kita harus hitung matang. Dengan kita belajar dari kecil dulu, kita bisa untuk ke depan melangkah seperti apa, gambaran besarnya seperti itulah. Walaupun ketika nanti 100 jadi 500 atau jadi 1000 pasti berbeda, tapi setidaknya kita sudah ada SOP atau pakem untuk kita besok kalau punya karyawan, ini loh berbudidayanya seperti ini, kita sendiri yang menentukan. Jadi memang harus kalau bisa ya mulai dari kecil tidak apa-apa, 5 tanaman, 10 tanaman tidak apa-apa, dengan syarat-syarat terpenuhi seperti sinar matahari cukup, syukur-syukur kalau di dalam greenhouse, dengan knowledge tentang melon juga oke, mungkin ikut pelatihan-pelatihan, main ke farm-farm teman-teman yang sudah jalan, baru nanti ketika sudah jalan, teman-teman bisa memutuskan bisnis ini prospeknya seperti apa. Kalau untuk penghasilan ya, tentu penghasilan itu kan benar 8 juta, tapi kan per 2 bulan, tidak setiap bulan. Kadang ya per 2 bulan setengah lah, atau per 3 bulan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu tergiur lah, dijalani dulu, gimana hasilnya, baru nanti terjun seperti itu untuk membesarkan populasi. Kalau memang hasilnya ya kalau hitung-hitungan di atas kertas ya lumayan, cuma prakteknya kan kadang ada miss, ada error, ada kegagalan seperti itu. Saya seperti inilah, saya menanam jenis ini sudah dalam 1 tahun tuh nanam ini tidak pernah ganti gitu. Itu aja ilmunya masih kurang-kurang gitu loh. Apalagi kalau kita dalam 1 GH menanam banyak, fokus satu kecil dimantepin, marketing dikuatin, branding dikuatin, nanti konsumen datang. Karena kan hulu akhirnya itu pasti di penjualan. Seperti itu. Penjualan itu pasti di kualitas produk kita.